Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Gejala elektromagnet sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet tersebut dapat ditemui pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel. Yang pertama adalah bel listrik. Sebelum kita membicarakan mengenai cara kerja bel listrik, kita lihat dulu bagian-bagian daripada bel listrik. Yang pertama adalah saklar, kedua baterai, ketiga batang besi, keempat kumparan, kelima pegas, keenam pemukul, ketujuh adalah bel. Perhatikan rangkaian berikut ini. Bel listrik memiliki kumparan dan jangkar besi berpegas yang disambung dengan pemukul bel. Jika bel ini dibuat menggunakan arus searah, maka rangkaian bel harus menggunakan interruptor sebagai pemutus arus. Ketika saklar ditutup, maka arus listrik akan membuat inti kumparan menjadi magnet, sehingga kumparan tersebut menarik jangkar besi berpegas yang disambung dengan pemukul bel. Pemukul tersebut akan menyentuh bel sehingga bel berbunyi. Begitu jangkar pemukul ditarik oleh elektromagnet, kontak interruptor terputus. Sehingga arus listrik dari baterai terputus dan kumparan pun akan kehilangan sifat magnetnya, sehingga jangkar kembali ke posisi semula dan kembali terhubung dengan arus listrik. Proses tersebut kembali berulang sehingga bel akan berbunyi berulang kali sampai saklar dilepas. Yang kedua adalah saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Bekerja ketika saklar membentuk rangkaian tertutup. Pemanfaatan elektromagnet pada saklar listrik. Saklar listrik dalam bahasan kali ini merupakan saklar elektronik yang biasa juga disebut relay. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Saklar elektronik ini bekerja ketika saklar membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi saklar ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri. Sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka lampu akan menyala. Penggunaan saklar ini biasa dijumpai pada starter elektrik motor. Yang ketiga adalah telepon kabel. Saat menggunakan telepon, seseorang akan menerima pesan atau mendengar, sekaligus mengirim pesan atau berbicara. Prinsip kerja telepon pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Untuk cara kerjanya, perhatikan video berikut ini. Telepon kabel. Telepon kabel merupakan alat komunikasi yang sekarang tergusur oleh kecanggihan fitur teknologi seluler, sehingga populasinya semakin kecil dijumpai di rumah-rumah. Namun, alat ini masih sering kita jumpai di perkantoran karena keberadaannya masih sangat penting dalam berkomunikasi secara internal maupun eksternal. Secara umum, telepon kabel memiliki bagian mikrofon dan speaker. Pada saat terjadi pembicaraan atau komunikasi, energi listrik mengalir pada kabel telepon sehingga menimbulkan efek elektromagnet. Efek elektromagnet ini kekuatannya berubah-ubah sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon.
Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita. Materi berikutnya adalah cara menghilangkan kemagnetan bahan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara 1. Memukul-mukul, 2. Memanaskan, 3. Meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Yang ada pertanyaan silahkan untuk ditulis di grup Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.